세상에 나타나 나는야. Bonjour. 돌아가서 그 죄를 갚고 싶습니다. Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue PD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dengan judul Chiburo Gun and Gil, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Way Back Home. Film ini merupakan film Korea yang rilis pada tahun 2013. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe dulu dong. Udah? Oke, langsung aja kita ke videonya. Jeong Yeon seorang ibu rumah tangga yang hidup berbahagia dengan suaminya Jong Bae serta putri kecilnya yang bernama Rin. Mereka mempunyai sebuah usaha bengkel mobil yang mereka geluti bersama-sama. Meskipun tidak memiliki banyak tabungan, namun mereka tetap merasa puas dengan kehidupannya. Tetapi seketika kehidupan mereka berubah setelah seorang teman B meninggoy dan meninggalkan banyak hutang atas nama dirinya. Rumah dan usahanya disita. Mereka pun bangkrut dan tinggal di rumah kontrakan. Ketika mereka tidak memiliki apa-apa lagi, mereka pun menjumpai teman-teman mereka bernama Mundo. Mereka pun diberikan pekerjaan, yaitu untuk mengirim batu permata ke Prancis. Mereka dibayar sebesar 4.000 won dalam 3 hari. Namun, Yeon dan Bae menolaknya. Sesampainya di rumah, pemilik kontrakan telah menunggu mereka di depan rumah. Ia menagih uang kontrakan yang belum dibayar beberapa bulan. Dalam keadaan yang terdesak, Bae menerima tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Mundo. Ternyata pekerjaan itu hanya dilakukan oleh seorang wanita. Sempat terjadi percekcokan antara Bae dan Yeon yang didengar oleh putrinya. Esok paginya saat suami Yeon belum pulang, Yeon menghubungi Mundo dan menyanggupi pekerjaan itu. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri membelikan boneka untuk putri sematawayangnya. Walaupun bonekanya tidak sesuai dengan keinginan Rin. Yeon lalu berjanji saat balik dalam 3 hari akan membelikan boneka yang diinginkan oleh Rin. Saat Bae pulang, sebuah catatan kecil tertulis untuknya. Yeon minta izin untuk pergi jauh dan Rin dititipkan kepada bibinya. Sesampainya di bandara, Yeon telah dicurigai oleh petugas bandara. Seseorang menghampirinya dan menunggu Yeon di luar. Namun petugas bandara menghentikan Yeon. Petugas pun menahan koper Yeon. Setelah kopernya dibuka, ternyata petugas bandara menemukan bahwa isi koper tersebut yaitu berisi obat-obatan dalam jumlah 37 kg. Atas situasi yang dia hadapi serta keterbatasan bahasa, Yeon mendekap di penjara Paris selama 3 bulan. Mendengar kabar istrinya tertangkap, Bae pun melapor ke kantor polisi. Ia menjelaskan bahwa istrinya hanya sebagai korban. Yang ditangkap itu harusnya Mundo. Namun Bae malah disuruh tes urin untuk diperiksa apakah ia memakai obat-obatan. Waktu bergulir dengan lambatnya. Seorang petugas dari Korea yang berada di Paris menemuinya. Sebut saja Chok Dae. Dia meminta tanda tangan Yeon. Saat Yeon minta tolong agar bisa menghubungi suaminya, Chok Dae menghiraukannya. Namun atas bantuan sipir penjara, Yeon berhasil menelpon suaminya. Ia menanyakan keadaan Rin, anak sematawayangnya, kepada Bae. Saat akan memberikan telepon ke putrinya, jatah waktu menelpon telah habis, sehingga teleponnya pun ditutup. Perjuangan Bae tiada henti. Dia kembali ke kantor polisi. Ia lalu menghubungi kedutaan besar Korea di Paris. Bukannya mendapat kabar yang menggembirakan, justru ia disuruh mencari uang untuk membayar pengacara istrinya. Sesampainya di rumah, ternyata perabotan rumah tangganya telah dikeluarkan oleh pemilik kontrakan. Nasib yang sungguh tragis diderita Bae dan keluarga. 3 bulan pun sudah berlalu.
Yeon menuliskan surat untuk putrinya. Belum selesai menulis surat, seorang sipir masuk dan memberitahu bahwa ia akan dipindahkan ke tahanan lain. Yeon pun tampak gembira. Sambil mengemasi barangnya, pikirnya ia akan dibawa ke Korea. Namun ternyata, ia dibawa ke penjara perempuan di Kepulauan Karibia. Setelah tiba di penjara, kepala sipir memeriksa Yeon. Yeon mendapatkan perlakuan kasar dari kepala sipir tersebut. Ia disuruh melepas semua pakaiannya dan dipaksa menelan 2 buah pil. Entah apa maksud kepala sipir itu. Keesokan harinya, saat mendapatkan jatah makan, Yeon pun dengan sengaja disenggol oleh napi lain. Hingga jatuhlah jatah makanan Yeon. Begitu pula roti yang dipegangnya disambar pula. Malam harinya, ia kembali menelan pil dan meminum air comberan. Dalam keadaan perut yang perih dan kelaparan, sisa makanan di lantai pun ia makan. Sementara perjuangan B untuk Yeon tidak berhenti. Ia mencoba menghubungi temannya Mundo. Namun semua temannya ternyata adalah mafia. Cerita kembali ke penjara. Sempat terjadi insiden. Seorang napi menyerang Yeon dan teman satu sel dari belakang. Ia sempat menyimpan foto teman selnya yang terjatuh. Malamnya ia memberikan foto itu kepada temannya. Temannya itu merupakan seorang anak yang berpisah dengan ibunya. Jadi mereka memiliki kesamaan nasib. Mama 슬퍼. Kembali ke B. Pagi harinya dia menerima beberapa surat dari istrinya yang isinya menanyakan gadis kecilnya dan mengabari bahwa Yeon telah berpindah tahanan. Bae pun membalas surat istrinya, walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan karena tempatnya yang sangat jauh. Esoknya ternyata pihak kedutaan besar tidak mengetahui istrinya telah dipindah tahanan. Berpindah ke penjara, Pak Hakim yang menangani kasus Yeon mengatakan jika pengadilan tidak dapat memproses persidangan karena tersangka utama belum tertangkap. Dan hukuman Yeon diperpanjang 4 bulan lagi. Song Chon-yeon est donc prolongé pour une nouvelle durée de 4 mois. Beralih ke kantor polisi, B mendapatkan kabar bahwa Mundo tertangkap. Ketika bertemu dengan Mundo, B langsung menendangnya. Namun pihak kepolisian mengingatkan, jika Mundo yang bisa membebaskan istrinya dari penjara dengan mengatakan bahwa Yeon tidak terlibat dalam kasus ini di pengadilan nanti. Mendengar hal itu pun, Bae pun meminta maaf kepada Mundo dan berharap Mundo berkata sejujurnya di pengadilan nanti. Kembali ke penjara lagi. Siangnya, paket dari suami Yeon telah sampai. Namun cangcutnya disita oleh sipir. Yeon pun membuka surat dari suaminya. Ia terharu melihat kiriman foto putrinya. Yeon begitu rindunya kepada Rin anaknya. Lalu di Korea, saat ayahnya tiba di rumah bibinya, dia membacakan surat dari ibunya kepada Rin. Singkat cerita, persidangan Mundo berlangsung. Mundo mengetahui bahwa Yeon tidak mengetahui isi koper yang ia bawa ke Paris. Kepala polisi yang membantu B tersenyum kepada B. 9 bulan penantian Yeon membuahkan hasil. Dirinya akan disidang di pengadilan. Kabar mengembirakan pun disampaikan ke duta besar. Namun lagi-lagi B dipandang sebelah mata. Berlanjut 2 bulan kemudian, saat kedutaan menyortir surat-surat keluar, Chokdae marah karena melihat kantornya berantakan dan minta dirapikan karena ada kunjungan dari parlemen. Karena panik, salah satu karyawan menumpahkan kopi hingga membasahi dokumen, termasuk dokumen Yeon yang akan dikirim ke Prancis. Dan dokumen itu dimasukkan ke laci dan tertumpuk dengan dokumen lainnya. Beberapa bulan kemudian, karena dianggap nggak berguna, akhirnya semua dokumen itu dimusnahkan. Karena pemerintah Prancis belum juga menerima dokumen dari kedutaan Korea, masa tahanan Yeon pun ditambah oleh hakim 4 bulan lagi. Sementara itu, B membawa Rin di taman bermain. Senang rasanya hati Rin. Sambil memberikan sesuatu kepada ayahnya, Rin pun berkata, dia tidak mau hadiah ulang tahun. Ia hanya ingin ayahnya.
Ayahnya sangat bahagia mendengar ucapan Rin. Dalam perjalanan kembali ke penjara, petugas sipir berhenti di sebuah ladang. Ternyata Yeon disuruh melayani ketua sipir yang suka sesama jenis. Di saat akan berhubungan dengan ketua sipir lewat pengendara mobil, mereka pun heran mendengar suara teriakan dalam mobil itu. Pengendara mobil turun dan ingin memeriksa apa yang terjadi. Petugas sipir pun menahan pengendara itu untuk mendekat. Hal itu dimanfaatkan oleh Yeon untuk kabur. Namun kepala sipir melapor kepada kepolisian. Ia menjelaskan ada napi yang kabur. Yeon pun tertangkap lalu dikurung ke dalam sel khusus. Beberapa hari kemudian, Yeon pun dipindah lagi ke sel utama. Namun Yeon sudah dalam kondisi tidak bertenaga. Waktu berlalu dengan lambatnya. Bae mendapatkan kabar dari istrinya jika istrinya itu bebas bersyarat sambil menunggu persidangan. Bae pun berjuang sendiri. Ia pun demo sendiri di kedutaan Prancis di Korea untuk mencari keadilan. Dari website yang dibantu temannya, demo yang dilakukan B mendapatkan perhatian dari masyarakat luas dan telah diketahui oleh Kedubes Prancis di Korea. Karena mendapatkan tekanan dari negaranya, Pak Ketua Dubes datang ke tempat tahanan Yeon. Bukannya mau memberikan bantuan hukum, tetapi malah menakuti Yeon dan mengatakan tidak ada persidangan di pengadilan untuk Yeon. Saat mau ditinggal, Yeon dikasih uang 50 euro. Namun Yeon tidak mau menerima uang itu. Singkat cerita, 1,5 tahun telah dilewati Yeon di penjara. Yeon ditemukan tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Berpindah ke kondisi B. Di saat ada konferensi pers, B yang berada di gedung tersebut tidak dihiraukan satu staf pun. B lalu menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya, mungkin untuk menarik perhatian media atau memang berniat untuk meninggalkan di sana. Namun tindakannya itu berhasil digagalkan oleh staf kedubes dan aksinya pun terliput oleh awak media. Walaupun begitu, akibat dari aksinya itu ia ditahan. Beberapa hari setelah ditahan, B pun kembali bebas. Disambut oleh sahabatnya yang selalu mensupportnya, lalu diperkenalkan dengan seorang produser. Produser itu pun lalu menawarkan untuk pergi ke penjara istrinya dan meliput kisah tragis istrinya. Lalu terjadilah pertemuan yang mengharukan ketika Yeon dan B akhirnya bisa bertemu. Kejadian itu juga direkam oleh produser. Dalam suasana itu, B menunjukkan video putrinya yang direkam beberapa bulan lalu. Akhirnya B pun pamit kepada Yeon untuk kembali ke Korea. Namun saat di Prancis, ia dan produser pergi ke Kedubes Korea. Ia menanyakan dokumen yang dikirimkan pengadilan Korea ke mereka. Saat diminta, mereka pun tidak menemukan dokumen itu. B pun marah karena dokumen yang diminta tidak ditemukan. Kedubes pun sempat melarang untuk merekam kejadian itu, namun tidak dihiraukannya. Dari hasil liputan, gemparlah dunia internet. Dari cuitan netizen, sampai dukungan moral juga mengalir untuk Yeon. Berlanjut ke ceritanya, karena pemberitaan media tiada henti, kepala dan asisten kedubes Korea dipindah tugaskan ke Asia Tengah. Kasus Yeon pun akhirnya disidangkan, setelah menunggu selama 24 bulan lamanya. Ia didampingi oleh pengacara dan penerjemah. Dalam sidang, segala tuntutan, dakwaan, dan pembelaan pun dilontarkan. Di akhir sidang, Yeon pun diberi waktu untuk berbicara oleh Pak Hakim. Sambil meneteskan air mata, ia mengatakan, "Aku ingin pulang." Dan pengadilan memutuskan bahwa Yeon dihukum 1 tahun penjara. Hal itu membuat pengacara dan penerjemah bahagia karena Yeon telah berhasil bebas. Karena ia telah ditahan 2 tahun tanpa sidang. Benar-benar perjuangan tanpa kena lelah. Di akhir film, hari yang dinanti-nanti telah tiba. Yeon pun berangkat ke Korea.
Ia sudah sangat rindu ke keluarganya di Korea. Saat tiba di bandara Korea, sambil menenteng boneka kesukaan Rin, Yeon pun disambut oleh pendukung pembebasan Yeon. Saat Yeon menghampiri dan ingin mendekap putrinya, Rin terlihat malu dan bingung. Setelah diberi pengertian oleh sang ayah, Rin pun menghampiri ibunya dan mengatakan, "Benarkah ini ibu?" Ia seakan tak percaya bisa kembali bertemu ibunya setelah sekian lama tidak berjumpa. Keluarga mereka pun kembali utuh. Mereka pun bahagia bersama. Mereka pun berfoto pada saat salju turun. Mereka pun sangat bahagia terlihat dari raut wajahnya. 김치. Dan tamat. Oke guys, menurut gue film ini dekat dengan kita. Semua pemeran karakternya bermain dengan sangat baik. Apalagi ini merupakan sebuah kisah nyata. Hal ini bisa dilihat bahwa ada oknum pejabat yang hanya sibuk dengan jabatannya. Padahal jabatan itu bertanggung jawab untuk masyarakat biasa. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.